pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 garing Pitsus garis datar PPK garing 2024 garing PN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024. Berikut berita acara dalam bentuk yang tidak dihubungkan dengan memori banding penuntut umum maupun juga dari penasihat hukum, maka pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dalam membuktikan atau pembuktian unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 25 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi sebagai pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Pengadilan tinggi berpendapat sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sebagaimana terurai di atas sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidiar uang pengganti, sehingga majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan terhadap terdakwa Harvey Muiz sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang ketidaksepahaman majelis hakim tingkat banding terhadap hal-hal tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan masalah kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tentang kerugian keuangan negara setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300.263.938.131.14 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE.0.1/03 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur sebelumnya setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300.300.938.131.14 sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai dengan 2022 nomor PE 4/S522 D303 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat processing pemrograman timah yang tidak sesuai ketentuan sebesar 2.280.970.912 Kemudian pembayaran kerjasama penyewaan alat prosesing pemrograman timah oleh PT Timah Tbk ke 5 smelter swasta dan HPP Smelter PT Timah Tbk sebesar 3.023.880.912
Rp421.362,90 dan Rp730.230.450.76. Kemudian kerugian negara atas pembayaran biji timah dan tambang ilegal berjumlah 26.645.701.519 kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal sebesar 279.689.688.18.700 A. Meliputi kerugian ekologi sebesar 180.334.398.100 B. Kerugian ekonomi lingkungan sebesar 75.479.370.880.000 C. Biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan atau ekonomi lingkungan sebesar 11.887.82.740.600 sehingga total kerugian keuangan negara dari keseluruhan itu menjadi sebesar 300.363.238.131.14 menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding melihat tentang kerugian keuangan negara tersebut dibagi dalam dua klaster atau kelompok. Yang pertama, kerugian berupa pembayaran atas kerjasama penyewaan alat processing pemrograman sebesar 3.283.880.421.362.90. Pembayaran kompensasi atau pembelian biji timah penambangan darat sebesar 26.648.719.519.000 sehingga jumlahnya sebesar 29.672.122.882 menimbang bahwa fakta hukum di persidangan menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang kedua adalah kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar 271.649.818.700 yang meliputi kerugian ekologi sebesar 183 triliun lebih, kerugian ekologi lingkungan sebesar 75 triliun lebih, dan kerugian atau atas pemulihan biaya pemulihan kerusakan tersebut sebesar 11 triliun lebih. Menimbang bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari kedua kelas tersebut menjadi 300 triliun lebih. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding hanya memfokuskan kepada jumlah kerugian keuangan negara dari sektor tindak pidana tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai dengan 2022, meskipun kerugian kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan pemulihannya juga merupakan kerugian yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 271 triliun lebih. Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kerugian tersebut adalah nyata, sebagaimana pendapat ahli Bambang Heru yang harus dimintakan pertanggungjawab dan yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas itu semua adalah dari pelaku termasuk terdakwa Harvey Muiz, namun tidak dituntut secara bersama-sama di dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui pengadilan lingkungan, baik dituntut secara perdata, secara pidana, ataupun kedua-duanya. Menimbang bahwa oleh karena itu pembayaran atau pemulihan ekologi, ekonomi lingkungan dan pemulihannya
disidik dan dituntut melalui pengadilan khusus lingkungan dan tidak bisa digabungkan dengan perkara tindak pidana korupsi akut. Menimbang bahwa kemudian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana apa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama selama 6 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa Harvey Muiz, mengingat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangatlah besar, yaitu sebesar 29.672.122.800.000 rupiah, sehingga mengusik rasa keadilan di dalam masyarakat. Bahkan bila dihubungkan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menimbang bahwa oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki namanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap terdakwa Harvey Muiz dan akan dicantumkan di dalam amar putusan di bawah ini dengan tetap mengacu kepada atau berdasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Harvey Muiz, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz adalah salah satu aktor yang berperan penting di dalam terjadinya tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang telah merugikan keuangan negara sebegitu besar. Setidaknya sebagai penghubung peran terdakwa di antara penambang-penambang ilegal dan perusahaan-perusahaan smelter serta sebagai koordinator di beberapa PT boneka atau perusahaan-perusahaan cangkang ilegal. Menimbang bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa terdakwa Harvey Muiz telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau perusahaan lain. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz telah memperkaya diri sendiri bersama dengan saksi Helena Lim sebesar 420 miliar rupiah. Menimbang bahwa terungkap di persidangan bahwa terdakwa Harvey Muiz membuat kesepakatan pengumpulan dana CSR atau Corporate Social Responsibility sebesar $500 per M-ton dan atau sampai dengan $750 M per M-ton dari smelter yang melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk. Penyerahannya melalui mekanisme yang diatur oleh terdakwa Harvey Muiz sendiri, yaitu masing-masing smelter swasta mentransfer melalui PT Quantum Skyline Exchange yang merupakan perusahaan falas milik money changer milik saksi Helena Lim. Selanjutnya terdapat penyerahan uang tunai secara langsung yang juga dilakukan oleh pemilik smelter swasta kepada terdakwa Harvey Muiz di rumah Harvey Muiz di Jakarta. Menimbang bahwa penyetoran dana seolah-olah CSR oleh para smelter ke rekening PT Quantum Skyline Exchange menggunakan modus penukaran mata uang asing dengan berbagai keterangan transaksi yang berbeda, di mana transaksi tersebut tidak dilaporkan ke Bank Indonesia ataupun ke PPATK karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa uang yang dikumpulkan oleh terdakwa Harvey Muiz ditransfer ke PT Quantum Skyline Exchange dan kemudian disetor kepada terdakwa Harvey Muiz kembali jumlahnya mencapai 420 miliar. Menimbang bahwa sementara saksi Helena Lim hanya memperoleh keuntungan dari money changer sebesar 900 juta rupiah. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak lengkap. Saya ulangi, oleh karena itu tidak lengkap bahwa Helena Lim juga menikmati uang yang dikumpulkan oleh terdakwa
saya ulangi ya, tidak terungkap. Saya ulangi ya, menimbang bahwa sementara itu saya ulangi memperoleh keuntungan dari misi. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak terungkap bahwa, saya ulangi Pak ya, Elena Lim menikmati uang yang dikumpulkan oleh terdakwa Harvey Muiz tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu pembebanan uang pengganti sebesar 420 miliar haruslah tetap dikenakan hanya kepada terdakwa Harvey Muiz. Menimbang bahwa terhadap dakwaan kedua primer melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang telah terbukti. Menimbang bahwa sehingga semua uang pengganti yang diperoleh oleh terdakwa Harvey Muiz yang disamakan dalam bentuk pembelian berbagai barang dan lain-lain, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan di dalam memori banding yang telah dibaca oleh Majelis Hakim dari penuntut umum maupun atau saya ulangi, serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 garing Fitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidiar uang pengganti sehingga sesuai dan adil sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUH Perdat, saya ulangi, KUH acara pidana karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan itu dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah tetap di dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa. Hal-hal atau keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat di saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dan juga penuntut umum. Mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70
Pitsus PPK 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana mana diatur di dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk menyingkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000.